Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jamaah salat tarawih, kaum muslimin muslimat yang kami hormati, alhamdulillah kita kembali ditemukan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Ghazali ini dalam rangka kultum salat tarawih ya di bulan Ramadan ini. Dan materi yang akan kami sampaikan pada kultum tarawih Masjid Al-Ghazali malam ini adalah dasarnya orang-orang yang sabar, Masya Allah. Apa yang dimaksud sabar itu para jamaah? Sabar itu adalah ya, menahan diri dari tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, yang namanya sabar itu adalah menahan diri dari menjalankan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, makna dari sabar itu adalah menahan diri dari tidak mengeluh ya. Ketika menghadapi hal-hal yang tidak disukai oleh hati seseorang. Nah, dengan pengertian ya, sabar yang seperti itu, maka sabar itu ada 3 macam. Ada as-sabru alal maksiati. Ya. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Jadi para jamaah sholat tarawih Masjid Al-Ghazali, ya, orang untuk tidak melakukan ya kemaksiatan, dosa atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran gimana? Butuh kesabaran menahan diri. Jangan sampai orang itu melakukan ya kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu ya kok bisa tidak melakukan ya, kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang kok bisa tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kok ada orang dalam hidup ini ya, kok bisa tidak melakukan dosa, tidak mengkonsumsi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam mencari rezeki ya, tidak mencari rezeki yang haram. Nah, berarti orang yang semacam ini adalah benar-benar orang yang sabar. Kenapa? Dia benar-benar bisa menahan dirinya dari melakukan maharimallah, apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar semacam ini adalah namanya as-sabru alal maksiati. Sabar ya dalam rangka tidak melakukan ya kemaksiatan. Yang kedua adalah as-sabru ala taati. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Orang ya, menjalankan perintah Allah, katakan puasa seperti ini, itu dibutuhkan kesabaran. Kesabarannya gimana? Ya. Kesabaran untuk bisa menekan dirinya, nafsunya, agar nafsu itu mau mengerjakan puasa itu. Kenapa? Karena yang namanya nafsu manusia itu tidak suka menjalankan ya, beban yang berat-berat itu. Apa beban yang berat yang tidak disukai oleh nafsu manusia itu? Segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang wajib sampai yang sunnah, bahkan yang boleh ya, itu adalah menjadi beban berat bagi apa? Nafsu. Karena ya maka nafsu itu tidak ada yang suka ya. Kok diajak sholat, diajak puasa itu nggak ada yang suka. Diajak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Diajak untuk tadarus Al-Quran. Diajak berzikir, diajak datang ke tempat pengajian. Ya. Diajak untuk mengadakan baksos,
berbagi kepada sesama. Nafsu kita ini, nafsu manusia itu pada dasarnya berat melakukan itu semuanya. Nah, kalau seseorang ya kok suka melakukan ya puasa di bulan Ramadan ini, suka sholat 5 waktu, suka sholat berjamaah, suka baca Quran, ya, suka datang ke pengajian, suka berzikir. Oh, berarti manusia yang seperti ini adalah manusia yang bisa menaklukkan nafsunya itu. Nah, manusia yang bisa menaklukkan nafsunya seperti ini, inilah manusia yang sabar itu. Sabar yang model seperti ini, itulah namanya as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam apa? Menjalankan perintah, ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang mau melakukan kebaikan apa saja, amal soleh apa saja, dan amal ibadah apa saja, ketaatan apa saja kepada Allah, itu butuh tadi perjuangan. Ya, butuh ya untuk melakukan apa? Optimalisasi apa? Mengalahkan nafsu tadi. Yang nafsu itu pada hakikatnya tidak suka ya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga adalah as-sabru ala musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Artinya apa? Ketika seseorang itu menerima musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun musibah yang diterima oleh orang itu dari Allah, apakah musibah itu ringan, sedang, ataukah berat, bahkan mungkin berat sekali, semua musibah, semua bencana yang diterima oleh seseorang itu ya diterima dengan hati yang lapang, dengan hati yang senang, sehingga ya tidak mengeluh, ya, tidak curhat kepada siapapun. Kalaulah ia curhat, curhatnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang apa? Bisa menahan diri ketika mendapatkan ya musibah dari Allah, bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala semacam ini, ya, sehingga orang itu tidak mengeluh, sehingga orang itu tidak curhat kepada siapapun, ya, tidak gerutu hatinya. Orang semacam ini, itulah yang dinamakan orang yang sabar. Nah, sabar dalam hal ini adalah sabar dalam menghadapi musibah. Nah, kalau orang itu sabar, para jamaah sholat tarawih Masjid Al-Ghazali apa buah yang akan didapatkan? Ya. Yang pertama adalah orang tuh kalau apa? Sabar. Dia hidup ini ya hatinya akan tentram. Dia akan menemukan kebahagiaan hidup. Karena apa? Setiap musibah yang ia apa? Dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, semuanya ya diterima dengan senang hati. Dia sadar ya bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik itu yang menyenangkan hati atau tidak, itu pasti ya atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, atas keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia ya orang yang sabar itu selalu punya perasaan seperti itu, punya rasa seperti itu, maka orang yang sabar itu benar-benar ya merasakan apa? Ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hati. Kenapa? Semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata dia apa? Mendapatkan ya sesuatu yang menyenangkan dari Allah, berupa banyak rezeki, ya, dimudahkan segala hidupnya itu, anaknya banyak yang sukses, ya, badannya sehat, keluarganya sehat, semuanya itu pun juga dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa itu bagian dari karunia, nikmat karunia yang Allah berikan kepadanya yang perlu disyukuri. Begitu juga andai kata sebaliknya ya, mendapatkan musibah bencana dari Allah pun juga semua dikembalikan kepada Allah. Itu semuanya adalah bentuk
takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima dengan penuh kesabaran, diterima dengan senang hati. Nah, kalau orang hidup itu bisa seperti itu, maka yang dirasakan ya oleh orang seperti itu hanya ketenangan, ya, ketentraman, kesejukan batin itu. Yang kedua, ya, orang itu kalau sabar, ya, orang itu akan mendapatkan ya kemuliaan. Bahkan akan apa? Mendapatkan ya pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya syarat utama agar kita ini mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini harus apa? Menjadi orang yang apa? Sabar. Inna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya di balik kesabaran itu akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik ya kesabaran itu akan datang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik kesabaran itu ya akan datang kejayaan. Maka kalau orang sabar ya, sabar dalam menjalankan perintah Allah ya, sabar ya dari tidak menjalankan larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar ya ketika menghadapi musibah bencana ya, dengan cara dia tidak mengeluh seperti itu ya, pada satu ketika orang itu akan mendapatkan kemuliaan ya, pertolongan, kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, sabar itu bisa mendatangkan pertolongan, bantuan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum ya. Jika kamu sabar dan bertakwa kepada Allah ya, Allah akan memberikan apa? Pertolongan kepada kamu ya. Berupa apa? Allah akan menambah jumlah tentara malaikat-malaikat sebanyak 5.000 tentara. Nah, itu buah ya yang akan dirasakan oleh orang yang sabar itu. Di mana saja orang itu ya, orang yang sabar itu berada, pasti akan mendapatkan apa? Bantuan, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mendapatkan ya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita orang yang apa? Sabar. Begitu juga kalau kita ini apa? Sabar. Apa buah berikutnya yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana saja kita ini berada akan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Wallahu yuhibbul sabirin. Innallaha ma'as sabirin ya Allah. Apabila kita ini apa? Benar-benar menjadi orang yang sabar, kita pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nggak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa mengalahkan nafsu dan hawa nafsu kita. Buktinya kalau kita bisa mengalahkan nafsu dan hawa nafsu kita ini rajin menjalankan ketaatan pada Allah. Sholatnya rajin, jamaahnya rajin, bangun malamnya juga rajin, puasanya rajin, tidak hanya puasa Ramadan seperti sekarang, tapi puasa-puasa sunat juga rajin. Dengan orang juga suka berbuat baik. Dengan makhluk-makhluk Allah juga suka berbuat baik. Ya. Terus kita ini juga bisa mengalahkan ya nafsu kita ini, ya, walaupun nafsu itu karakternya adalah suka menjalankan larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi nafsunya ditahan. Sehingga ya tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang ya teman-temannya, tetangganya ya,
handetolannya, keluarganya, sama bermaksiat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap tidak mau ikut-ikutan dengan mereka-mereka itu. Dia tetap menahan nafsunya, jangan sampai melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang ya mendapatkan bencana itu diterima dengan senang hati. Nah, apa enggak? Sudah sewajarnya kalau orang yang seperti ini itu akan mendapatkan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Apa enggak sudah sewajarnya kalau orang semacam ini itu akan selalu dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ma'iyah dari Allah, kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Di mana saja ya orang yang sabar itu berada, pasti akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, kalau orang itu mendapatkan kecintaan dari Allah, rasanya hidup ini luar biasa. Karena apa saja yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa nyamannya hidup ini bagi orang yang sabar, di mana saja orang bersabar itu berada, pasti dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga ia benar-benar akan selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, buah yang akan dirasakan oleh orang sabar itu, dia akan bisa menduduki jabatan imamah, kepemimpinan. Ya. Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, kata Allah. Dan kami jadikan di antara mereka itu para pemimpin ya yang membimbing rakyatnya berdasarkan aturan-aturan yang datang dari kami. Mereka bisa memperoleh kedudukan ya kepemimpinan seperti itu lama sabaru, karena mereka itu sabar. Maka kesabaran itu akan mendatangkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadilah kita ini orang yang sabar tadi. Ya. Biar kita ini ya diberi oleh Allah kedudukan yang tinggi, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat itu. Yang berikutnya, apa buah yang akan dirasakan oleh orang sabar itu? Orang yang sabar itu kelak nanti akan selalu mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Beri Muhammad kabar gembira orang-orang sabar. Apa kabar gembira ya yang akan diterima oleh orang-orang sabar itu? Kabar gembira yang akan diterima oleh orang-orang sabar itu bahwa mereka nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bi ghairi hisab. Ya. Tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kenikmatan surga itu seperti yang sampaikan Nabi, ada 99 kenikmatan, Masya Allah. Itulah kabar gembira ya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang yang sabar itu. Kemudian buah berikutnya ya bagi orang yang sabar itu? Dia pasti akan mendapatkan balasan dari Allah ya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan itu. Tentu ya tidak ada orang yang akan mendapatkan balasan dari Allah ya yang lebih baik dari apa yang dikerjakan selain orang-orang yang sabar. Bagaimana tidak ya? Mereka bisa tadi menekan nafsunya yang tidak suka menjalankan perintah Allah tadi. Bisa menekan nafsunya yang suka menjalankan maksiat, sehingga mereka itu tidak bermaksiat pada Allah. Bisa menekan nafsunya ya untuk tidak keluh kesah ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang ini bisa seperti itu, berarti orang ini hebat. Karena orang ini hebat, ya, maka tentu balasan dari Allah itu jauh lebih
hebat dari kesabaran-kesabaran yang dimiliki oleh mereka itu. Nah, maka dari itu ya, jadilah orang yang apa? Sabar, ya. Berikutnya apa? Ya, kelebihan kita ini kalau apa? Sabar. Kelebihan kita ini kalau benar-benar sabar, ya, kita ini akan mendapatkan, ya, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Ini jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum lahum faizun. Sesungguhnya aku Allah telah memberikan balasan kepada mereka pada hari ini disebabkan kesabaran mereka, dan sesungguhnya mereka itu adalah tipe manusia yang beruntung. Artinya apa? Bahwa orang yang sabar itu ya akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya Allah. Kalau orang itu dapat ridha Allah, luar biasa. Makanya di surga itu ya, tadi udah kita sampaikan, yang akan diberikan kabar gembira ya kepada orang-orang sabar dengan surga itu kan ada 99 kenikmatan. 99 kenikmatan surga yang seperti itu tidak ada artinya apa-apa ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan di hadapan para penghuni surga itu bahwa aku telah ridho kepadamu, kepada kamu semuanya ini, baik penghuni surga. Ketika Allah menyatakan aku ridho kepada kamu semuanya, baik penghuni surga, Masya Allah, kata penghuni surga, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada ini. Padahal di surga itu sudah ada 99 kenikmatan, tapi masih nikmat, masih senang penghuni surga itu mendapatkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya ya benar apa yang sampaikan Nabi, ma u'tiya ahadun ata'an khairun awsa'a minas sabri. Tidak ada seseorang itu ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu pemberian yang lebih baik ya, atau pemberian kebaikan yang lebih luas ya cakupannya selain kesabaran itu. Jadi tidak ada ya pemberian Allah Subhanahu wa taala yang kebaikan yang diberikan pada seseorang yang cakupannya itu luas selain kesabaran ini. Mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, atau termasuk orang-orang yang sabar, sehingga kita akan memperoleh ya banyak manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dice 4 apa?